Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah dasar-dasar mikrobiologi yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Mutia Kusumawati, dan yang kedua itu Ratu Nensia Lovena, yang ketiga Restu Octavia Dwita akan menampilkan materi mengenai mikrobiologi lingkungan. Baiklah, untuk materi pertama mengenai pengertian mikrobiologi akan saya sampaikan sendiri. Mikrobiologi atau environmental microbiology adalah cabang ilmu mikrobiologi yang mempelajari interaksi, aktivitas, perilaku dan peranan mikroorganisme pada berbagai ekosistem seperti perairan, terestrial, serta udara. Mikrobiologi ini lebih fokus pada pemanfaatan potensi mikroba serta meminimalisir dampak negatif yang dimilikinya untuk kesejahteraan umat manusia. Materi yang kedua itu mengenai sejarah mikrobiologi lingkungan. Pada tahun 1960-an, para ilmuwan mulai menyadari bahwa penyebab penyakit yang dapat ditransmisikan oleh air bukan hanya berasal dari bakteri saja, akan tetapi ada beberapa agen patogen yang berasal dari virus seperti virus Norwalk dan parasit Giardia yang mampu bertahan dari proses desinfeksi. Pada tahun 1970-an, mikrobiologi lingkungan mulai dikenalkan dengan pokok tinjauan yaitu kesehatan masyarakat dan lingkungan, dan terus berkembang hingga mencakup bidang yang luas dan juga berkaitan dengan bidang-bidang ilmu lainnya. Pada tahun 1970-an, Hurst mendefinisikan bahwa mikrobiologi lingkungan yaitu sebuah studi tentang mengenai keberadaan mikroba pada lingkungan alami maupun buatan. Pada tahun 1959, Meyer mendefinisikan mikrobiologi lingkungan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai dampak penerapan mikroba pada lingkungan, aktivitas, kesehatan, serta kesejahteraan umat manusia. Fakta sejarah lain yang menjadi pokok kajian dari mikrobiologi lingkungan ini yaitu adanya penyebaran penyakit dari bahan makanan. Salah satu contoh yang terkenal yaitu adanya serangan protozoa Cyclospora pada lewat buah raspberry yang diimpor oleh warga USA dari Guatemala. Raspberry yang terserang Cyclospora membuat warga Amerika terserang penyakit pada tahun 1956. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Restu Octavia Dwita dengan NIM 18231134. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu peranan mikroba dalam pencemaran lingkungan. Yang pertama itu mikroba dan lingkungan tercemar. Dalam hal ini, bakteri dan fungi adalah mikroba decomposer yang bersifat kosmopolitan, yang berarti mudah ditemukan di berbagai lingkungan dan dapat berfungsi sebagai reseller. Selanjutnya, mikroba dan lingkungan tercemar ini saat ini untuk meningkatkan bioremediasi telah didukung oleh teknologi genetika molekuler untuk mengidentifikasi gen-gen yang mengkode enzim yang terkait dengan bioremediasi. Jenis mikroba rekombinasi diciptakan pertama kali dipatenkan adalah bakteri pemakan minyak. Selanjutnya itu interaksi spesies bakteri dengan logam dan penggunaannya untuk menghilangkan logam dari tempat yang terkontaminasi merupakan proses yang unik karena logam berat adalah unsur alami yang tidak mungkin didegradasi dan dimetabolisme. Selanjutnya itu biodegradasi bahan pencemaran. Yang pertama itu peran mikroba sebagai pembersih air. Bakteri dan mikroalgae berada di perairan akan menyebabkan kekeruhan air meningkat dan berubahnya warna maupun peningkatan oksidasi. Peningkatan kekeruhan terjadi karena peningkatan jumlah mikroba. Mikroba meningkat karena makanan mikroba tercukupi yang dapat berasal dari bahan organik dari limbah yang ada di perairan. Perombakan limbah dengan oksidasi baik oksidasi biologis maupun oksidasi kimia, semakin tinggi bahan organik di perairan menyebabkan rendahnya oksigen terlarut karena oksigen digunakan mikroba untuk mengoksidasi bahan organik. Karena itu kebutuhan akan oksigen jadi meningkat. Kelompok mikroalgae dalam jumlah besar juga akan membuat perubahan warna pada air. Bila bahan kimia pencemar
pencemar jumlahnya banyak, maka bakteri pengurai juga akan banyak di perairan tersebut. Bakteri yang bersifat sebagai decomposer akan mengurangi bahan kimia tersebut sehingga bahan kimia menjadi tidak berbahaya lagi bagi makhluk hidup yang tinggal di perairan tersebut, dan air digunakan oleh makhluk hidup yang lainnya. Selanjutnya, peranan mikroba dalam menguraikan sampah. Mikroba yang berfungsi sebagai decomposer pentingnya peran dalam menguraikan sampah. Mikroba dengan kemampuannya mentransformasi bahan alami dan bahan kimia menjadi sumber karbon dan energi untuk memenuhi kebutuhannya. Pembuatan kompos harus memperhatikan kondisi yang optimum supaya kompos dapat dibuat dengan baik. Parameter optimasi dapat berubah suhu, keasaman, dan medium pertumbuhan. Bila parameter diperhatikan, maka proses pembentukan kompos bisa lebih efektif. Pada proses pengomposan terjadi proses biokonveksi bahan organik oleh berbagai kelompok mikroba heterotrof. Mikroba yang banyak berperan dalam proses tersebut adalah bakteri, jamur, Actinomycetes, dan protozoa. Peran mikroba bersifat selulotik dan lignoliolitik sangat besar pada proses dekomposisi sisa tanaman yang banyak mengandung lignoselulosa. Sampah organik dapat diproses menjadi kompos dan biogas. Pengomposan secara alami berlangsung sangat lambat, tetapi dengan berkembangnya bioteknologi, maka proses pengomposan dapat dipercepat. Produksi biogas menggunakan limbah organik dan sisa bahan ternak yang diuraikan oleh kelompok Archaea metanogen. Biogas yang dihasilkan sebagai berupa metana, hasil penguraian limbah organik yang mengandung protein, lemak, dan karbohidrat. Selanjutnya, peran mikroba dalam menguraikan minyak di laut. Komponen minyak yang terdiri dari banyak senyawa merupakan polutan utama di tanah dan lingkungan perairan dan bersifat toksik. Bioremediasi yang dapat dilakukan ialah dengan bioaugmentasi, yaitu penambahan mikroba pengurai untuk melengkapi mikroba yang telah ada. Dengan biotimulasi, yaitu dengan menambahkan nutrien tertentu atau dengan menstimulasi kondisi lingkungan agar mikroorganisme tumbuh dan beraktivitas dengan baik. Proses degradasi yang dilakukan oleh bakteri alami memerlukan waktu yang relatif lama karena pengaruh faktor-faktor konsentrasi bahan pencemaran, keragaman populasi, aktivitas enzim, dan ketersediaan oksigen suhu. Selanjutnya itu peran mikroba dalam mengurai detergen. Telah ditemukan bakteri dari subkelas Proteobacteria yang mendegradasi detergen dari ekosistem air laut. Kemampuan mikroba terutama bakteri dalam menggunakan detergen sebagai sumber karbon utama yang menunjukkan bahwa bakteri memegang peran penting dalam proses bioremediasi. Selanjutnya itu peran mikroba dalam mengurai plastik. Untuk dapat merombak plastik, mikroba harus mampu menggunakan komponen yang ada di dalam plastik sebagai nutrien. Telah ditemukan mikroba perombak plastik yang terdiri dari bakteri Actinomycetes, jamur, dan kamer yang pada umumnya menggunakan plastisida sebagai sumber karbon. Tetapi hanya sedikit mikroba yang mampu merombak dan menggunakan sumber karbon, yaitu jamur Aspergillus niger, versicolor, Clasdosporium sp, Fusarium sp, Penicillium, Trichocerderma, Penicillium sp. Materi selanjutnya yaitu peran mikroba dalam menguraikan plastik. Sedang jenis kamir yang mampu mendegradasi plastik adalah Zygosaccharomyces, Drosophila, Saccharomyces cerevisiae, dan bakteri Pseudomonas aeruginosa, Brevibacterium sp, Actinomycetes,
Actomicetes rubricetiluli. Materi selanjutnya yaitu peran mikroba dalam menguraikan logam berat. Logam-logam tersebut dapat dilarutkan kembali setelah bakteri diisikan, yang pada akhirnya logam tersebut dapat digunakan kembali oleh industri logam. Bakteri gram positif terutama Bacillus sp. Mikroorganisme yang dapat digunakan adalah Thiobacillus ferrosidans dan Bacillus subtilis. Thiobacillus ferrosidans mendapatkan energi dari senyawa anorganik seperti besi, sulfida, dan menggunakan energi untuk bahan yang berguna seperti asam fumarat, sedangkan Bacillus subtilis mampu mengikat logam berat seperti Pb, Cd, Cu, Ni, zinc, Al, dan besi. Materi selanjutnya yaitu peran mikroba dalam menguraikan pestisida dan atau herbisida. Pestisida kimia sintetik yang banyak digunakan telah banyak menimbulkan pencemaran. Hal ini karena sifat pestisida sangat tahan terhadap peroraian secara alami, persisten. Sebagai contoh, pestisida yang sangat persisten adalah DDT, dieldrin, dan lain-lainnya. Untuk mengatasi pencemaran tersebut, saat ini telah banyak dipelajari biodegradasi pestisida atau herbisida. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya. Perkenalkan, nama saya Ratu Ninsia Lovena dengan NIM 18231058. Materi yang keempat yaitu manfaat mikroba dalam lingkungan. Yang pertama, manfaat protista di bidang lingkungan. Protista adalah mikroorganisme eukariota yang bukan hewan, tumbuhan, ataupun fungus. Nah, mereka ini pernah dikelompokkan ke dalam satu kerajaan bernama Protista, tetapi sekarang tidak dipertahankan lagi. Beberapa protista yang bermanfaat di dalam lingkungan. Yang pertama yaitu zooplankton. Di ekosistem perairan sebagian besar adalah protista berklorofil yang berguna sebagai makanan ikan dan atau arthropoda air. Nah, memiliki tubuh bersegmen, memiliki dua antena yang mengarah ke samping bawah. Nah, pada ujung antena terdapat rambut-rambut pendek berwarna abu-abu kecoklatan. Bagian kepala terlihat keras, memiliki ekor yang bercabang. Yang kedua yaitu Entamoeba coli. Nah, ini berperan dalam proses pembusukan sisa makanan. Bentuknya itu memadat mendekati bulat. Nah, memiliki buah inti entamoeba. Tidak dijumpai lagi eritrosit di dalam sitoplasma. Hista yang belum matang memiliki glikogen. Yang ketiga, Foraminifera. Mempunyai kerangka luar dari zat kapur dan fosilnya dalam jumlah tertentu dapat membentuk endapan tanah globigerina yang dapat digunakan sebagai petunjuk adanya minyak bumi. Yang selanjutnya yaitu radiolaria. Radiolaria ini mempunyai kerangka dari zat kersik. Radiolaria yang mati akan meninggalkan cangkangnya dan membentuk tanah radiolaria yang dapat digunakan sebagai bahan penggosok. Nah, radiolaria ini merupakan zooplankton yang tergolong dalam kelas Sarcodina, filum Protozoa. Hewan ini umumnya mempunyai bentuk cangkang yang bulat dengan berbagai variasi struktur yang umumnya mempunyai simetri radial dan memencar. Yang kelima, Paramecium. Dapat juga digunakan sebagai organisme indikator terjadinya pencemaran air oleh zat organik. Nah, Paramecium ini ujung depan tubuhnya tumpul dan bagian belakang meruncing seperti sandal. Mempunyai dinding sel memiliki dua inti yaitu makronukleus dan mikronukleus. Bergerak dengan menggoyangkan silianya. Jadi dia berjalan dengan silia. Silia ini adalah rambut-rambut halus yang ada pada Paramecium. Selanjutnya yaitu
Chlorella. Nah, berperan sebagai produsen di ekosistem perairan, juga dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan protein sel tunggal atau disebut dengan PST. Genus mikroalga atau ganggang hijau bersel tunggal yang hidup di air tawar. Nah, air laut dan tempat basah. Jadi Chlorella ini memiliki tubuh seperti bola. Di dalam tubuhnya terdapat kloroplas berbentuk mangkuk. Perkembangbiakannya terjadi secara vegetatif. Nah, yang ketujuh yaitu saprolegnia, berperan sebagai pengurai dalam ekosistem air tawar. Nah, saprolegnia ini berbentuk seperti lapisan selaput berdiameter 100 mikron, dapat tumbuh pada selang suhu 0 sampai 35 derajat. Yang kedelapan ada Navicula sp, yang mati membentuk tanah diatomik yang berguna untuk bahan isolasi, bahan penggosok, bahan penyekat dinamit, atau disebut juga dengan trinitrogliserin atau TNT, untuk membuat saringan serta campuran semen. Yang kedua, manfaat jamur dalam bidang lingkungan. Jamur atau cendawan adalah tumbuhan yang mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrof. Jamur ada yang uniseluler dan multiseluler. Tubuhnya terdiri dari benang-benang yang disebut hifa. Hifa dapat membentuk anyaman bercabang-cabang yang disebut dengan miselium. Nah, secara ekologis perannya sangat penting bagi keberlanjutan ekosistem di bumi karena jamur ini dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem. Selain itu, jamur saprofit dapat menguraikan tumbuhan atau hewan yang mati serta sisa-sisa atau kotoran organisme. Jamur berperan dalam keseimbangan lingkungan yaitu sebagai dekomposer. Nah, berikut adalah beberapa manfaat jamur di dalam bidang lingkungan. Yang pertama, semua jamur saproba atau pengurai. Nah, pengurai sampah, manfaatnya itu pengurai sampah dan jamur membantu tumbuhan untuk mendapatkan zat anorganik. Nah, jenis jamur ini hidup di habitat substrat atau medium di tanah, daratan, air tawar, dan air laut. Yang kedua, yaitu Mucor mucedo, yaitu bermanfaat sebagai pengurai. Nah, jenis jamur ini biasanya hidup di kotoran hewan. Yang ketiga, Trichoderma sp, manfaatnya mempercepat penguraian selulosa karena dapat menghasilkan enzim selulosa. Jenis jamur ini hidup di habitat atau substrat medium di kayu bekas. Yang keempat yaitu Aspergillus niger, bermanfaat pada perombakan plastik. Nah, Aspergillus niger ini untuk dapat merombak plastik, mikroba harus dapat mengkontaminasi lapisan plastik melalui muatan elektrostatis, dan mikroba harus mampu menggunakan komponen di dalam atau pada lapisan plastik sebagai nutrien. Nah, selain dari Aspergillus niger ini, dengan manfaat yang sama ada versicolor, kemudian Cladosporium sp, Fusarium sp, dan banyak sebagainya. Beberapa ada di dalam tabel tersebut. Yang kelima yaitu Mycorrhiza, berfungsi untuk suplai unsur hara. Yang keenam, lumut kerak, dalam bahasa Latinnya licines, digunakan sebagai bioindikator kualitas udara. Nah, yang ketiga, manfaat bakteri dalam bidang lingkungan. Manfaat bakteri terhadap lingkungan merupakan salah satu bagian dalam mempelajari mikrobiologi lingkungan atau environmental microbiology, yakni ilmu yang mempelajari komposisi dan fisiologi dari komunitas mikroba di dalam lingkungan. Nah, beberapa mikroorganisme, khususnya bakteri, sangat berperan dalam pengelolaan lingkungan.
sering hubungan simbiotik baik positif maupun negatif dengan organisme yang lain, dan hubungan ini mempengaruhi ekosistem. Melalui perkembangan bioteknologi dan rekayasa genetik di masa yang akan datang, memungkinkan bakteri akan membawa beberapa sifat genetik dengan mentransfer gen yang dikehendaki untuk membuat sifat tumbuhan, manusia maupun hewan yang diinginkan dengan sifat dan karakteristik sesuai harapan manusia. Nah, berikut adalah beberapa bakteri dan disertai manfaatnya. Pada tabel yang pertama ada Pseudomonas botida. Nah, mikroorganisme yang mampu mencerna minyak bumi pada kasus pencemaran air laut oleh pengeboran minyak pantai atau kecelakaan kapal pengangkut minyak. Nah, mampu mengkonsumsi hidrokarbon yang merupakan bagian utama dan minyak bumi dan bensin. Bakteri ini juga digunakan untuk membersihkan limbah minyak di pabrik pengolahan daging. Yang kedua ada Bacillus thuringiensis. Nah, sebagai insektisida untuk dedaunan tanah, lingkungan perairan, dan fasilitas penyimpanan makanan. Yang ketiga ada Dechloromonas aromatica. Nah, ini memiliki kemampuan untuk mendegradasi benzena secara anaerob, mereduksi perklorat, dan mengoksidasi klorobenzoeta, toluene, dan silen. Nah, Dechloromonas aromatica adalah bakteri anaerob fakultatif gram negatif dari genus Dechloromonas, terdapat di lingkungan tanah. Yang keempat ada Thiobacillus ferrosidans. Nah, penggunaan bakteri untuk mengatasi limbah logam berat, fungsinya itu memisahkan tembaga atau besi dari bijinya serta menurunkan kandungan sulfurnya. Yang kelima ada Azotobacter sp, berfungsi untuk melindungi atau menyelimuti hormon tumbuhan dan juga berfungsi sebagai mikroba penambat N atau nitrogen dari udara bebas. Nah, Azotobacter sp ini tidak membentuk endospora tetapi membentuk sista. Nah, peristrik atau non-motil bersifat aerob tetapi masih dapat hidup dengan tekanan oksigen yang rendah. Yang keenam ada Nitrosococcus yang memiliki metabolisme berbasis oksigen, berperan dalam proses penambahan kesuburan tanah, yaitu membentuk humus. Yang ketujuh ada Clostridium butyrieum. Nah, bakteri ini akan mencernakan menggunakan gula serta mampu menghasilkan gas hidrogen yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar yang tidak menimbulkan polusi. Yang kedelapan ada Deinococcus radiodurans. Nah, organisme yang sangat radioresisten telah dimodifikasi untuk dipakai dan mencerna toluen dan ion merkuri dari limbah radioaktif. Nah, baiklah, itu penyampaian materi dari saya dan ini adalah materi yang terakhir. Baiklah, hanya sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Mohon maaf atas adanya kekurangan dari kami. Semoga dapat dipahami. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.